Untuk sejarah terbentuknya FCVRI, kita kan mulai di sosmed dulu ya Mas, di Facebook di tahun 2011. Saya melihat banyak teman-teman Valentino Rossi ada di suatu grup gitu. Nah, saya berpikir kenapa kita nggak bikin pertemuan, ketemu langsung gitu, nggak hanya di sosmed, bikin suatu komunitas. Akhirnya pada tahun 2011 itu saya dan beberapa teman saya sepakat untuk bertemu tuh Mas di sekitaran Monas. Terus kita sepakat untuk membuat suatu komunitas. Beranjak makin hari makin banyak, kita share setiap kegiatan kita. Akhirnya tuh di setiap daerah muncul fans-fans Rossi, seperti Rossi Fumi Jogja, Semarang, kemudian Banjarmasin, dan sebagainya, kurang lebih ada 8. Nah, baru di tahun 2014, saya dan teman-teman lainnya diskusi tuh. Saya panggil ketua-ketuanya dari masing-masing klub itu, kenapa kita nggak bersatu aja dalam satu naungan, dan namanya itu Fan Club Valentino Rossi Indonesia, dan akhirnya mereka setuju. Sampai akhirnya kita tetapkan tanggal berdirinya di tanggal 16 Februari 2014. Itu semua bermula dari Facebook. Untuk regional yang terdaftar saat ini kurang lebih ada 52 dengan total member yang terdaftar sebanyak 2.700 orang. Kemudian juga ada beberapa fan club, ada beberapa komunitas pecinta Rossi juga yang tidak bergabung, namun kita tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Jadi kalau promosi FCVRI kita biasanya di sosmed, Facebook atau Instagram ya Mas ya. Di follow aja nanti akun Instagramnya @FCVR Indonesia atau Facebooknya Fan Club Valentino Rossi Indonesia. Nanti untuk pendaftaran, biaya, dan apa saja yang didapat akan diinformasikan di sana. Selama pandemi ini kita sangat berpengaruh ya, kegiatan kita tuh banyak yang dibatalkan. Planning saat di tahun 2020, 2021 itu banyak yang batal. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk berkumpul ya. Tapi ada sih satu yang berhasil kita laksanakan itu, touring gabungan nasional di Lombok di akhir tahun 2020. Sebenarnya juga ada untuk sebenarnya awalnya untuk touring di Guci tuh, tapi gagal karena pandemi, tempat wisatanya juga ditutup. Akhirnya kita alihkan ke Lombok. Nah, terakhir yang kumpul-kumpul besarnya itu di nobar terakhir, yang Rossi Race terakhir itu di Valencia, itu di Bogor. Kurang lebih ada 130 orang yang datang. Selama pandemi sih intinya kegiatan kumpul langsung atau tatap muka itu berkurang banyak. Kita ada nobar khusus untuk perpisahan, istilahnya nobar terakhir Rossi balapan gitu di tahun 2021, nyambut masa pensiunnya dia. Itu ramai banget itu, kita sampai nginep di sana. Kita sudah sepakat dengan teman-teman dan seluruh pengurus regional bahwa untuk tahun 2022 dan seterusnya kita mengalihkan dukungan ke teman-teman, maksud kami mengalihkan dukungan ke pembalap-pembalap yang berada di naungan VR46 Riders Academy. Jadi kayak Luca Marini, Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Frankie Morbidelli, dan sebagainya. Jadi kita akan tetap berdiri sebagai fans Club Valentino Rossi. Atas nama klub kita mengalihkan dukungan ke pembalap-pembalap atau anak buah Valentino Rossi. Untuk kegiatan nobar kita tetap akan jalankan kegiatan itu. Kalau berbicara sebagai fans Rossi pasti ada sesuatu yang hilang ya, karena kita kan salah satu alasan kita
nonton MotoGP itu karena mau ngelihat Rossi, terlepas dia menang atau kalah, kita yang ingin melihat Rossi tampil aja di sirkuit. Yang pasti menurut saya akan banyak berkurang sih jumlah penonton juga yang akan datang ke sirkuit langsung. Kita insya Allah beberapa teman akan berangkat ke sana karena juga kita punya regional Lombok. Di sana teman-teman udah siap membantu untuk kondisikan kegiatan mengkondisikan untuk nonton bareng langsung di sirkuit Mandalika. Tetap datang. Apalagi ini kan event pertama MotoGP di Indonesia setelah tahun 97 ya Mas ya. Ini antusiasnya masih besar banget buat penggemar GP di Indonesia. Untuk saya jadi presiden FCVRI itu sejak 2016, walaupun FCVRI sendiri berdiri di tahun 2014 ya Mas ya. Karena selama 2 tahun pertama itu kita masih belajar untuk berkomunitas. Akhirnya setelah 2 tahun berjalan sudah cukup besar, barulah dibuat ke pengurusannya, dan saya terpilih menjadi presidennya sampai saat ini. Rencana kedepannya kita tetap seperti rencana awal, cuman kayak yang pertama kita ada buka pendaftaran member setiap awal tahun. Biasanya sih di Februari, tapi saat ini kita undur di bulan Maret. Kemudian juga kegiatan-kegiatan sosial itu yang sering kita lakukan itu tetap berjalan. Lalu untuk nobar kita juga tetap berjalan nanti, dan rencananya juga nanti untuk jangka pendek ini kita mau ngadain touring gabungan nasional ke Lombok. Insya Allah kalau sponsornya dapat, kita bakalan jalan ke sana sekalian nonton MotoGP Mandalika. Dan untuk kemarin kita sudah ada rencana tuh bagaimana agar komunitas ini tetap bergairah, tetap berjalan dengan baik walaupun Rossi pensiun. Selain kita mengalihkan dukungan, kita juga ada rencana untuk berbisnis dengan salah satu rekan FCVRI. Karena kita kan juga nggak selamanya kayak Valentino Rossi ada gitu kan, masih gampang ngumpul segala macam, tapi kita mau alihkan, kita berkomunitas tapi juga menghasilkan. Tapi itu masih dalam rencana. Kalau saya sendiri sih suka sama Valentino Rossi itu dari tahun 2000 waktu saya kelas 4 SD. Awalnya saya lihat kakak saya nonton MotoGP, terus ada pembalap dengan motor warna kuning, tampilannya nyentrik. Nah, yang membuat saya terkesan itu dia habis start ada di posisi belakang, tapi pas finish sedikit demi sedikit dia maju ke depan dan di akhirnya menang GP Inggris kalau nggak salah waktu itu. Nah, untuk momen yang paling berkesan itu race tuh ada 2 menurut saya. Yang paling buat berdebar-debar itu di GP Catalunya tahun 2009, battle antara Rossi dan Lorenzo sampai dengan lap terakhir, tikungan terakhir. Dan yang paling bikin kesel sampai sekarang itu race Malaysia tahun 2015 yang dia clash sama Marquez. Itu saya nonton langsung dan saya kesel banget itu. Sebenarnya saya untuk ketemu Rossi udah beberapa kali percobaan ya, tapi yang berhasil itu cuma 2. Karena susah juga untuk ketemu dia kan, apalagi kalau ke Indonesia itu dia acaranya cuma mau acara inti. Beda kayak rider-rider lain yang sempat liburan dulu, dia tuh bener-bener dari Itali, acara selesai dia pulang lagi. Nah itu pertama ketemu di tahun 2013, saya menang kuis dari Yamaha Indonesia.
Kemudian yang kedua di tahun 2015 yang saya foto bareng itu saat winter test. Nah, sejak itu saya punya kenalan teman-teman di Malaysia untuk ngebantu cari pedok akses nih. Nah, pedok akses ini salah satu cara buat dapetin foto sama Rossi yang paling memungkinkan itu, Mas. Karena kalau di luar sirkuit tuh dia susah banget. Kalau di sosmed sih kita emang suka perang sosmed lah gitu, saling ejek-ejekan. Cuma kalau untuk di dunia nyatanya atau perkumpulannya, kita belum pernah ketemu sama fans club Marc Marquez ini. Yang kita sering kumpul itu, walaupun kita suka nggak akur dulu sama fans Lorenzo. Kalau Marquez kita belum pernah ketemu, paling cuma personal 1 atau 2 orang. Dari secara keseluruhan ya Mas ya, dari diri seorang Valentino Rossi, dia itu berprestasi di MotoGP, kemudian karismanya untuk menarik penonton segala macam, itu sebenarnya nggak ada yang nggak tergantikan ya Mas ya dengan rider-rider lain, karena rider-rider lain itu saat ini lebih pentingin prestasi menurut saya. Dia nggak berpikir gimana cara menarik penonton. Tapi kalau dari segi prestasi, yang paling mendekati prestasi Valentino Rossi saat ini Marquez, karena selisih juara dunianya cuma 1. Jadi kalau dibilang penerusnya nggak ada, tapi kalau saya sih yakin Marquez seenggaknya bakalan menyamai rekor Valentino Rossi. Juga untuk pembalap lain yang sudah mulai kelihatan bagus itu kayak Fabio Quartararo sama Pecco aja sih. Yang pertama kami dari FC Ferry ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Valentino Rossi. Kemudian juga selamat sedikit lagi akan menjadi ayah. Karena informasinya tuh kekasihnya tuh udah mau lahiran ya kan. Kemudian semoga karirnya di GTA Eropa sana berkembang dengan pesat, prestasinya bagus sama kayak prestasinya di MotoGP. Itu aja sih harapan kita, dan semoga dia bisa datang ke Indonesia tentunya. Karena banyak teman-teman kita yang berharap bisa ketemu Valentino Rossi, terutama nanti di Race Mandalika. Walaupun itu menurut saya mustahil banget sih dia kesana, karena kan ada jadwal balapan juga dia.